warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai moral dan norma hukum dan apa saja sih nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan juga norma yang berlaku dalam masyarakat. Seperti itu ya teman-teman, dan berikut kita satu persatu. Yang pertama adalah nilai. Nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu yang bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nah, sifat-sifat nilai di sini kita bagi menjadi 3, yaitu pertama, nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Yang kedua, nilai memiliki sifat normatif. Dan yang ketiga, nilai berfungsi sebagai daya dorong dan manusia adalah pendukung dari nilai tersebut. Nah, fungsi nilai. Ini saya bagi menjadi 6 ya, teman-teman. Yang pertama adalah sebagai benteng perlindungan, arah berpikir dan bertingkah laku, alat solidaritas, dan juga sebagai pengawas. Kemudian fungsi nilai lainnya adalah sebagai petunjuk ke arah, dan yang keenam adalah faktor-faktor dari nilai itu sendiri. Kemudian macam-macam nilai ada 5, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai sosial, nilai kerohanian, dan nilai moral. Baik, selanjutnya kita akan memasuki tentang macam-macam nilai, bagaimana pengertiannya, dan contoh-contoh dari nilai-nilai tersebut. Yang pertama adalah nilai kebenaran atau logika. Nilai kebenaran adalah sebuah nilai yang berasal dari akal manusia seperti rasio, cipta, dan juga bukti. Nilai yang tadi disebutkan itu bersifat mutlak ya, teman. Jadi ini bawaan dari lahir, bisa dikatakan bahwa ini pemberian dari Tuhan, memberikan nilai kebenaran lewat akal pikiran manusia. Jadi sebagai pandangan yang kodrati. Nah, contoh dari nilai kebenaran itu apa sih? Contohnya nih, ketika seorang hakim gitu ya memiliki tugas untuk memberikan atau menentukan hukuman pada seseorang yang beliau adili. Nah, sebelum memberikan hukuman ataupun putusan hakim harus menjalani proses dahulu. Jadi hakim tersebut harus tahu nih kronologinya dari kasusnya, kejadiannya yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga putusannya itu tidak merugikan salah satu pihak ataupun memberatkan salah satu pihak. Selanjutnya ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini merupakan suatu yang telah melekat pada diri masyarakat yang memiliki hubungan dengan tindakan dan sikap di dalam lingkungannya. Nah, maksudnya apa? Jadi sifat manusia itu tidak mampu hidup sendiri. Pastilah butuh pertolongan dari orang lain. Contoh dari nilai sosial ini adalah setiap perilaku dan tindakan dari seseorang di dalam masyarakat itu akan mendapatkan penilaian. Biasanya misalkan baik dan buruk gitu ya. Juga perhatian. Misalnya ketika membantu orang itu akan bernilai baik. Nah, apabila melakukan sesuatu yang misalkan ya bertentangan dengan nilai sosial, misalkan mencuri, itu akan dinilai masyarakat itu adalah sesuatu hal yang buruk seperti itu. Lanjut lagi ada nilai keindahan. Nilai keindahan itu merupakan suatu nilai yang berasal dari unsur rasa setiap orang. Jadi ini relatif ya, mestinya penilaiannya itu lebih ke relatif. Kadang orang satu dengan yang lainnya ketika menilai suatu keindahan itu akan berbeda gitu. Dan nilai keindahan ini juga biasa disebut dengan nilai estetika. Memiliki sifat yang universal dan tentunya setiap orang membutuhkan atau memerlukan suatu keindahan. Tapi setiap orang tidak memiliki keindahan, tidak maksudnya memiliki tadi ya relatif dalam menilai suatu keindahan. Contoh dari nilai keindahan itu adalah sebuah karya seni, teman-teman. Contohnya apa? Misalkan nih ada seni tari yang merupakan sebuah keindahan. Namun di setiap daerah ini memiliki keindahan tarian yang berbeda pula. Jadi tidak sama, apalagi di Indonesia gitu ya, beraneka ragam budaya yang ada.
Jadi tergantung dengan perasaan orang yang melihatnya. Jadi tadi ya lewat tentang nilai keindahan. Lanjut lagi ada nilai moral yang merupakan suatu nilai yang berasal dari kemauan atau kehendak kita sendiri. Seperti apa namanya, etika gitu ya, lebih ke etika, moral gitu ya. Dengan adanya moral, manusia ini bisa bergaul, berhubungan dengan baik antar sesama. Maka dari itu, nilai moral juga biasa disebut dengan nilai kebaikan. Contoh dari nilai moral apa sih gitu ya? Ketika seseorang yang lebih muda berbicara kepada orang yang lebih tua, maka tutur katanya harus sopan dan halus. Keadaan seperti ini merupakan ciri khas yang harus di. Jadi ini kebiasaan, misalkan sopan santun gitu ya. Nah, setelah itu ada nilai agama atau religius. Nilai agama ini merupakan nilai ketuhanan yang paling tinggi dan sudah mutlak ya, teman-teman. Jadi berasal dari hidayah Tuhan yang Maha Esa. Lewat nilai agama yang biasa disebut dengan nilai religius ini, jadi manusia memperoleh petunjuk dari Tuhan tentang bagaimana cara dalam menjalankan kehidupan. Contoh ya, dari nilai agama adalah ketika seseorang memiliki iman beribadah berdasarkan agama mereka masing-masing. Setiap agama memiliki tata caranya yang berbeda, tapi semua agama pasti menjunjung tinggi nilai-nilai religius, nilai-nilai kebaikan dan hal-hal tentunya yang positif. Contohnya apa? Misalkan apa namanya, dalam Islam gitu ya, kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, kemudian misalkan saling menghormati antar umat beragama ya, tanpa membeda-bedakan. Jadi nilai-nilai tersebut sudah ada di dalam diri kita secara tidak langsung, jadi sudah mendasari diri kita. Lanjut lagi, kita masuk kepada norma. Nah, norma ini adalah pencerminan dari kehendak suatu masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakatnya. Jadi membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui. Norma merupakan sesuatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Biasanya tidak tertulis ya teman-teman. Jadi apa namanya? Ini adalah norma yang sudah berada di dalam masyarakat sejak maksudnya di waktu yang sudah lama, kemudian pembiasaan, kemudian akhirnya memang sudah disetujui oleh masyarakat ataupun ada yang tidak disetujui, kemudian berarti norma yang hal-hal yang tidak disetujui itu bisa jadi melanggar norma di masyarakat, biasanya disebut seperti pelanggaran norma. Nah, patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai oleh orang lain. Kemudian, kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Lanjut lagi secara umum gitu ya, perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, moral, religi, dan sosial. Itu adalah pengertian-pengertian tentang norma. Nah, ada beberapa macam norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan, dan norma sosial. Baik, yang pertama adalah norma agama. Ini merupakan aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang oleh pemeluknya yang diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Aturan-aturan itu tidak saja mengatur hubungan vertikal ya, teman-teman. Maksudnya vertikal itu berarti antara manusia dengan Tuhan yang berbentuk ibadah, tapi juga secara horizontal, yaitu antara manusia dengan sesama manusia. Nah, pada umumnya setiap pemeluk agama ini meyakini bahwa siapa saja yang mematuhi perintah-perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangannya akan memperoleh pahala. Nah, sebaliknya nih, maksudnya yang melenceng dari norma agama atau barang siapa yang melanggarnya akan berdosa dan sebagai sanksinya ia akan memperoleh siksa. Gitu. Jadi sikap dan perbuatan yang menunjukkan kepatuhan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya disebut takwa. Jadi contohnya ya itu ya, kalau kita dalam Islam itu kan ada kita menjalankan sholat, kemudian
menjauhi larangan-larangannya. Kita meyakini bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah itu kan akan mendapatkan pahala. Tapi ketika kita maksudnya melakukan hal-hal yang melanggar norma agama, otomatis kita akan merasa berdosa gitu. Dan tentunya kita takut apa? Takut nanti akan mendapatkan siksa gitu. Nah, lanjut lagi ada norma kesusilaan. Ini merupakan aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Yang berupa apa? Berupa bisikan-bisikan atau suara batiniah yang berasal dari hati nurani manusia berdasar kodrat kemanusiaan. Hati nurani setiap manusia itu kan menyimpan potensi nilai-nilai kesusilaan, teman-teman. Sadar atau tidak sadar, kita itu sudah ada norma atau nilai-nilai kesusilaan di dalam diri kita. Jadi kepatuhan norma kesusilaan itu akan menimbulkan rasa bahagia ketika kita melakukan sesuatu yang baik gitu. Yang bersangkutan merasa tidak mengingkari hati nuraninya, tidak melenceng apa yang sudah menjadi yang sudah diyakini dia kayak gitu. Kita misalkan gini ya, sebaliknya nih teman-teman, pelanggaran terhadap norma kesusilaan itu pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap hati nurani sendiri. Nah, pengingkaran terhadap hati nurani ini akan menimbulkan penyesalan. Ini ada efeknya ya, ataupun hal yang ketika kita melanggar norma kesusilaan, bahkan penderitaan batin. Nah, inilah sanksi ya, terhadap nilai atau norma kesusilaan. Jadi sadar atau tidak sadar di dalam hati kita itu sudah ada di dalam maksudnya bahwa sadar kita ya sudah meyakini ataupun sudah menerima tentang norma-norma kesusilaan. Misalkan nih ya, contohnya kita melanggar nilai kesusilaan, kita sudah terbiasa dengan pakaian yang tertutup misalkan gitu ya. Atau kita melakukan kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan. Dengan ucapan misalkan, kita berhati-hati dalam ucapan, menjaga perasaan orang lain. Pada suatu ketika kita misalkan kok berbohong gitu ya, kita akan sanksi yang didapat itu apa? Itu penyesalan, kemudian kita tidak tenang batinnya gitu ya. Akhirnya apa? Kita meminta maaf gitu misal. Nah, norma kesopanan. Ini aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Ini bisa disebut juga dengan norma sosial ya teman-teman. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, suatu perbuatan pada masa dahulu ini dianggap tidak sopan oleh suatu komunitas tertentu nih teman-teman. Kemudian di suatu masa gitu ya, masa selanjutnya hal itu sudah menjadi kesepakatan bersama istilahnya seperti itu. Nah, bisa jadi perilaku di waktu berikutnya itu dianggap biasa saja, tidak melanggar kesopanan atau komunitas yang sama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa norma kesopanan itu tergantung pada dimensi ruang dan waktu ya teman-teman. Tapi sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ini adalah celaan, cemoohan, atau bahkan diasingkan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah norma terakhir ya, maksudnya yang ada di dalam masyarakat, yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Nah, sifat memaksa dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah teman-teman ya, yang merupakan kelebihan dari norma hukum dibandingkan ketiga norma yang sebelumnya. Jadi ini memaksa, mengikat kepada masyarakat dan sudah disepakati secara bersama-sama, dan ini adalah norma hukum itu adalah norma yang tertulis ya. Jadi memang ada misalnya perundang-undangan, kemudian peraturan-peraturan di dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Nah, demi tegaknya hukum, negara memiliki aparat-aparat penegak hukum nih seperti ada polisi, jaksa, hakim gitu ya, yang teman-teman tahu ya. Sanksi yang tegas dan nyata dengan berbagai bentuk hukuman seperti yang telah dikemukakan, tidak memiliki oleh ketiga norma yang lain. Jadi norma-norma yang sebelumnya itu kan sanksinya itu berasal dari sikap-sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat sekitar, kemudian perilaku penyesalan dari diri kita sendiri,
Kemudian apa yang sudah kita yakini apabila kita melanggar norma agama misalnya. Nah, kalau norma yang satu ini itu sudah ditentukan sanksinya oleh pihak-pihak yang berwenang. Sumber hukum dalam arti material dapat berasal dari falsafah, pandangan hidup, ajaran agama, nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat, budaya, sejarah, dan lainnya. Jadi dapat saja suatu ketentuan norma hukum itu menjadi ketentuan norma-norma yang lain sebagai tolak ukur terhadap norma-norma yang lainnya. Nah, ini secara sosiologis ada nilai norma moral dan hukum. Agar teman-teman tahu nih, apa sih perbedaan dari yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Maksudnya garis besarnya gitu ya. Nah, kalau nilai itu sesuatu yang abstrak, teman-teman, mengenai sesuatu yang dipercaya bersama. Baik benar, tidak baik, salah gitu. Misalkan menentukan sesuatu nilai. Misalkan indah, tidak indah, masih indah, baik, buruk, dan lainnya. Nah, kemudian norma. Nah, ini lebih nyata terlihat pada cara berpikir dan bertindak sebagai pencerminan adanya sejumlah kepercayaan yang diakui bersama. Jadi ini berupa peraturan dan nantinya yang efeknya adalah mendapatkan sanksi. Lanjutnya adalah moral. Nah, moral ini mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang diakui bersama mengatur kehidupan manusia sebagai manusia. Gitu. Nah, kalau hukum itu peraturan yang diciptakan masyarakat untuk mencapai ketertiban bersama. Gitu. Jadi sudah disepakati secara bersama. Nah, apa sih hubungan nilai moral dan nilai hukum itu sendiri gitu ya? Jadi ini merupakan kaidah-kaidah sosial mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Jadi misalkan nih ya, daerah A dengan daerah B bisa saja apa nilai dan norma yang berlaku di sana itu berbeda dengan apa yang kita yakini di sini, apa yang kita patuhi di sini dan apa yang sudah kita percayai gitu. Misalkan. Jadi ketika itu butuhnya adanya toleransi, sikap toleransi. Ketika kita berada pada daerah berbeda ya kebiasaan nilai norma-norma yang ada berlaku di masyarakat, kita harus bisa menyesuaikan di mana kita berada gitu. Nah, itu nanti masuknya kepada norma sosial. Hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi, juga saling memperkuat. Misalkan tadi ya, norma hukum itu menjadi patokan-patokan dari norma-norma yang lainnya. Kemudian, hukum itu mengikat kepada semua orang sebagai warga negara. Nah, sedangkan moral hanya mengikat kepada individu atau orang tersebut yang meyakini nilai dan moral yang ia terapkan di dalam hidupnya. Nah, hukum dan moral sama-sama mengatur tentang tingkah laku manusia. Namun, hukum membatasi pada tingkah laku lahiriah saja. Sedangkan moral itu kan secara batiniah seseorang. Nah, nilai moral dan norma hukum dalam perundang-undangan di Indonesia itu otomatis adalah Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, dikatakan sebagai sistem nilai karena perumusan Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia sebelumnya, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Jadi nilai-nilai itu diambil dari nilai-nilai yang sudah ada di dalam masyarakat, yang sudah menjadi bisa dikatakan jati diri dari bangsa Indonesia meskipun itu belum merdeka, sudah ada nilai-nilai positif tersebut. Nah, Pancasila ini berkedudukan sebagai cita-cita hukum atau res type. Nah, cita-cita hukum ini berisi tentang nilai-nilai dalam filsafat Pancasila. Selanjutnya, nilai juga merupakan makna dari hubungan kesusilaan dan spiritual antara manusia. Jadi, diwujudkan ke dalam norma-norma tadi, peraturan-peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Itu akhirnya pertemuan kita selesai ya hari ini. Terima kasih dan tidak ada tugas. Tetap semangat, jaga kesehatan dimanapun berada. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian yang Bu Firda sampaikan tadi. Semoga segera bisa bertatap muka, teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.